Shalom Bapak Ibu Saudara. Ini minggu yang kedua saya dipercayakan Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan di gereja Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya berharap Bapak Ibu juga bisa dapat menerima penyampaian saya, karena lokat kami masih lokat, kebanyakan lokatnya NTT, jadi kadang-kadang ada yang kurang paham. Tapi saya berdoa supaya Roh Kudus yang adalah roh hikmat dan roh kebijaksanaan akan memberikan pengertian kepada Bapak Ibu untuk bisa dapat menangkap, memahami, dan lebih dari itu kita menghidupi firman Tuhan. Puji Tuhan. Pagi ini saya mau sampaikan firman Tuhan dengan tema puasa, pujian, dan penyembahan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, banyak orang hanya menganggap hanya doa yang punya kuasa. Tetapi tahukah Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ada kuasa yang besar yang Tuhan nyatakan kepada kita, dan kuasa yang Tuhan berikan saat kita mengadakan atau melakukan pujian dan penyembahan. Itu apa saja nanti saya sampaikan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayat yang ke-40. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-40. Bicara tentang puasa, pujian, dan penyembahan. Saya bacakan dengan cepat, Bapak Ibu simak ayat-ayatnya karena cukup panjang. Kenapa kita harus baca satu perikop? Karena kalau hanya baca satu dua ayat, ceritanya kurang lengkap dipahami. Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Berikutnya adalah kepala penjara. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang umum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota menyuruh-ngoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali dijera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Saya ulangi ayat ini karena ayat ini yang menjadi tema khotbah penutupan dari tema khotbah hari ini. Saya ulangi ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang umat lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang umat itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh mereka, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersuruhlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengarahkan mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus,
dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dan berpesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian, biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang hukum, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini kisah mengenai Rasul Paulus dan Silas yang memberitakan firman sampai ke kota Filipi. Filipi adalah ibu kota dari sebuah provinsi namanya Makedonia. Ketika mereka sampai di Filipi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan mereka menyampaikan firman Tuhan ke beberapa perempuan yang pekerjaan perempuan ini adalah menjual kain di pasar, dan ketika pembesar-pembesar kota itu tidak lagi mendapat keuntungan atau pemasukan dari perempuan yang menjual kain, banyak perempuan ini memberi pajak kepada pembesar kota, sehingga ketika Paulus mendoakan usaha mereka diberkati, mereka sudah tidak lagi memberi kepada pembesar kota. Lalu mereka membuat sebuah tindakan di mana Paulus dan Silas ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara, sebelum mereka dilemparkan ke dalam penjara, mereka terlebih dahulu didera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dilempari dengan batu, dipukuli, dan pada akhirnya mereka dilemparkan ke dalam penjara. Dan oleh perintah para pembesar-pembesar kota itu, Paulus dan Silas dipenjara di ruang tengah penjara, dan kaki mereka dipasung dengan sangat kuat, sehingga Paulus dan Silas tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali satu hal yang mereka lakukan, ialah mereka menaikkan pujian dan penyembahan kepada Allah. Dan ketika mereka berdoa dan memuji Allah, mereka melakukan worship bagi Tuhan, Allah mendatangkan gempa bumi yang hebat, menggoncang sendi-sendi penjara, sehingga sendi-sendi penjara itu menjadi goyah. Pintu-pintu penjara yang tadinya terkunci dengan begitu kuat, dengan sendirinya pintu-pintu itu terbuka, Bapak, Ibu, dan saudara. Hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai kuasa dalam pujian dan penyembahan. Saya simpulkan dalam kalimat yang sederhana mengenai berdoa dan memuji Allah, dengan kalimat yang sederhana adalah penyembahan atau worship. Apa itu penyembahan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Dalam bahasa Ibrani ada 4 kalimat yang menjelaskan tentang arti atau pengertian penyembahan itu berbeda-beda. Yang pertama, dalam bahasa Ibrani, pengertian yang pertama mengenai penyembahan
bahasanya adalah saka, yang artinya sujud atau tunduk, berlutut dan tiara. Pada waktu kita menyembah Tuhan, harus ada sikap sujud atau berlutut atau tiara, tunduk. Dan ketika kita melakukan ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tidak melakukannya dengan terpaksa, tetapi kita melakukan dengan penuh kasih dan hormat kepada Allah. Waktu kita menyembah Tuhan, sikap yang benar adalah kita sujud, kita tunduk, kita berlutut dan kita tiara. Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu pengertian kata penyembahan dalam bahasa Ibrani. Kalimat yang pertama adalah saka atau sujud, tunduk, tiara, berlutut. Yang kedua, pengertian penyembahan yang kedua dalam bahasa Ibrani, istilah yang kedua adalah latreo, artinya hadiah. Waktu kita menyembah Tuhan, kita memberi hadiah kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita sebuah kebenaran bahwa sebelum kita diberi oleh Tuhan, kita harus terlebih dahulu memberi. Penyembahan yang sesungguhnya adalah kita memberi sesuatu kepada Tuhan. Waktu kita dari rumah kita datang ke gereja ini, kita membawa hadiah bagi Tuhan. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang memberi hadiah kepada Allah. Dan waktu kita memberikan pujian dan penyembahan kita atau seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Hukum sorgawi adalah memberi, baru kita diberi oleh Tuhan. Bapak dan saudara-saudara, maka waktu datang menyembah Tuhan di ibadah seperti ini, pastikan bahwa kita memberi hadiah bagi Sang Raja kita, Yesus Kristus, Raja di atas raja, yang layak menerima pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, dan pengagungan dari kekal sampai kekal. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa banyak orang-orang beribadah, mereka pulang dengan yang garing, kering, kosong? Karena mereka datang beribadah. Mungkin itu hanya sebuah rutinitas. Mereka tidak datang dengan pengertian yang benar. Mereka datang untuk menyembah Allah yang benar, Sang Pemilik seluruh kehidupan kita. Itulah sebabnya ketika mereka ada di dalam ruangan ini, mereka pulang dengan tidak mendapatkan apa-apa karena mereka salah menyembah. Mereka tidak memberikan sesuatu kepada Kristus. Maka waktu kita dipimpin oleh worship leader, pemimpin pujian untuk menyembah, mari memuji dan Tuhan. Sebab ketika kita menyembah Tuhan, kita beri bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Perhatikan, WL atau worship leader itu bukan motor. Worship leader itu adalah instruktur. Ketika dia berdiri di sini dan kita memuji Tuhan, dia menjadi inspirator kepada kita. Dan saya memberitahu kepada Ibu dan saudara, waktu kita menyembah Tuhan, audiensnya bukan jemaat. Waktu kita memuji Tuhan, audiensnya adalah sorga. Sorga menonton saudara dan saya waktu kita memuji Tuhan. Dan ketika kita memuji Tuhan, malaikat di sorga yang diciptakan Tuhan menjadi makhluk yang kudus. Tuhan perintahkan mereka berhenti. Saat kita memuji Tuhan, Allah di sorga bilang sama malaikat-malaikat di sorga, hei malaikat, berhenti, aku mau mendengar pujian dan penyembahan dan umat yang sedang memuji dan menyembah aku. Alasannya teologis. Mengapa malaikat itu berhenti? Sekalipun itu malaikat makhluk yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara tahu bahwa ketika malaikat Tuhan diciptakan oleh Tuhan, mereka berbuat salah. Mereka itu buang. Tetapi waktu Bapak, Ibu, dan saya kita berbuat kesalahan, Allah sendiri turun dari surga datang di dunia ini untuk menyembah
dengan saya dan saudara. Malaikat tidak memanggil Tuhan itu Bapa, tetapi Bapak Ibu dan saudara saya, kita memanggil Dia Bapa. Itulah sebabnya pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, Allah bilang malaikatnya, diam semua, saya mendengar umatku yang sedang memuji dan menyembah Aku. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan bahwa ketika engkau datang ke rumah Tuhan, engkau datang dengan tidak tangan hampa. Engkau datang memberi pujian, engkau datang memberi hormat, engkau datang memberi penyembahan kepada Allah yang benar. Banyak orang datang ke rumah Tuhan. Dia salah menyembah dalam pengertian badannya ada di sini, tetapi pikirannya, hatinya, rohnya di lain tempat atau sedang memikirkan hal yang lain. Allah bukan menjadi pusat penyembahannya. Itulah sebabnya banyak orang yang tidak mengalami mujizat Tuhan, tidak mengalami berkat Tuhan. Mereka pulang dengan kosong, mereka pulang dengan hampa, mereka pulang dengan biasa-biasa. Tidak ada peningkatan rohani dalam level-level pertumbuhan rohani yang makin tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Maka pengertian penyembahan kedua adalah lakreo, artinya kita memberikan hadiah kepada Allah kita. Karena Dia yang layak menerima hadiah itu berupa pujian dan penyembahan. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara baca dalam Wahyu pasal 11 ayat 16. Firman Tuhan menjelaskan bahwa para tua-tua yang lagi menyembah Allah, mereka membuang mahkota mereka. Mahkota yang dikenakan di kepala mereka itu dibuang. Lalu mereka sujud, mereka berlutut, mereka sujud menyembah Tuhan. Bagi kita, mahkota itu berupa kesombongan, pengetahuan, dan hal-hal yang merupakan kebanggaan kedagingan kita. Itu harus dilepaskan untuk kita memberi hormat dan sembah kita kepada Allah kita. Pengertian penyembahan yang ketiga. Sebelum saya sampaikan poin yang ketiga mengenai arti penyembahan, esensi, ketahui, esensi daripada penyembahan adalah kita bertemu dengan Tuhan. Bisa nangkap? Esensi dari penyembahan kita adalah kita berjumpa dengan Tuhan. Kekristenan tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang gagal. Kekristenan tanpa mengalami pengalaman perubahan, kita menjadi orang Kristen agamawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bisa paham sampai di sini? Jadi esensi penyembahan adalah kita berjumpa dengan Tuhan. Maka setiap orang Kristen waktu dalam ibadah, lalu dia tidak berjumpa dengan Tuhan, dia sedang menjadi orang Kristen yang gagal. Kekristenan tanpa mengalami perubahan diubahkan oleh Tuhan. Kita hanya menjadi orang Kristen agamawi. Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah sebuah perubahan hidup yang terus-menerus terjadi di sepanjang hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Yang ketiga, pengertian penyembahan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebomai, artinya kekaguman. Berapa banyak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara setiap minggu ada di sini. Waktu Bapak, Ibu mulai menyembah Tuhan, ada yang angkat tangan atau tidak, ada yang mengatakan amin atau tidak, ada yang mengatakan ya atau tidak. Waktu kita mengatakan kata-kata demikian, kita sedang menyatakan kekaguman kita kepada Allah kita, Sang Pemilik hidup, Sang Pemilik kehidupan. Maka waktu kita menyembah Tuhan, jangan tinggal Dia, tetapi deklarasikan kata-kata yang bisa membangkitkan iman kita, yang bisa mengobarkan roh kita. Sebab arti penyembahan yang ketiga adalah kita kagum sama Yesus, kita kagum sama Tuhan kita. Waktu kita menyembahnya, seharusnya kita menyatakan kekaguman kita Tuhan. Aku kagum. Kenapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Waktu saat tertentu dalam ibadah Bapak, Ibu meneteskan air mata, bukan karena kita sedih, tapi air mata yang jatuh itu adalah air mata kekaguman kita kepada Yesus Kristus, pemilik seluruh hidup kita.
Maka penyembahan yang ketiga artinya adalah kita kaku. Masihkah kita kaku dengan Yesus? Seharusnya tiap-tiap hari kita berkata, Yesus kebanggaan. Mujizat akan terjadi. Tuhan akan melepaskan kuasa-Nya. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya saat kita memuji dan menyembah Dia dengan penuh kekaguman kepada-Nya. Yang keempat, pengertian penyembahan yang keempat, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dalam bahasa Ibrani, apokatasi, artinya kembali dalam bentuk yang semula sebelum manusia jatuh. Bapak Ibu tahu bahwa Adam dan Hawa sebelum jatuh, hubungan mereka dengan Tuhan itu sangat dekat. Mereka begitu intim dengan Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Jadi apokatasi adalah kita kembali ke hadirat Tuhan. Kita diciptakan Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Habits kita sesungguhnya ada di hadirat Tuhan. Kenapa kita datang hari ini di ibadah? Karena memang sesungguhnya habits kita, habitat kita itu ada di hadirat Tuhan. Itu arti penyembahan yang keempat, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Maka pastikan bahwa setiap hari, walaupun kita sibuk dengan segala aktivitas dan pekerjaan kita sesuai dengan profesi kita masing-masing, luangkan waktu supaya kita ada di hadirat Tuhan. Karena pengertian penyembahan yang keempat adalah selalu rindu untuk ada di hadirat Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang bisa dapat melakukan segala sesuatu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha, bisa melakukan segala sesuatu. Tapi tahukah saudara, ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Apa itu? Allah tidak bisa memuji dan menyembah dirinya sendiri. Tuhan itu maha, Dia bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah adalah memuji dan menyembah Tuhan. Itulah sebabnya ini menjadi alasan kenapa manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah, supaya manusia yang diciptakan serupa dengan gambar Allah memberikan pujian dan penyembahan kepada Allah. Sebab Allah gak bisa dapat memuji dan menyembah Tuhan. Dan pada waktu kita melakukan ini, kita sedang melakukan apa yang tidak bisa Allah lakukan, yaitu memuji dan menyembah Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang kedua, saya langsung kepada kuasa dari pujian dan penyembahan. Dalam konteks yang kita bahas tadi, seperti yang tadi saya sudah utarakan di depan, bahwa ketika Paulus dan Silas lalu dipenjarakan di ruang penjara yang paling tengah, tidak sampai di situ saja, tetapi kedua orang ini, kaki mereka itu dipasung dengan belenggu yang sangat kuat. Waktu mereka dibelenggu dengan pasungan yang sangat kuat, Paulus dan Silas tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Silas tidak berkata, Paulus, kamu sih yang gara-gara kamu sehingga kita bisa dibuat seperti ini, menderita, kita di penjara sampai kita dipasung seperti ini. Mereka tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau kita sedang ada dalam sebuah pergumulan yang berat, jangan menyalahkan suami, jangan menyalahkan istri, jangan menyalahkan anak, jangan menyalahkan tetangga, jangan menyalahkan gembala sidang. Mulailah datang ke hadirat Tuhan. Angkat hati, angkat kedua tangan, mulai memuji dan menyembah Tuhan. Pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, Allah akan melakukan bagian-bagian yang administratif buat kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ketika tengah malam, jam 12 malam, mereka berdua dalam keadaan dipasung dengan pasukan yang sangat kuat, tetapi mereka menaikkan pujian,
penyembahan kepada Allah. Mereka berdoa, memuji dan menyembah Allah. Itulah sebabnya, maka ketika mereka memuji dan menyembah Allah, Allah mendatangkan gempa bumi yang hebat. Tahu kekuatannya berapa skala Richter? Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi sendi-sendi penjara itu goyang. Pintu-pintu penjara yang tadinya terkunci dengan begitu kuat, dengan sendirinya terbuka. Dan ketika pintu-pintu penjara itu terbuka dengan sendirinya, si kepala penjara itu terbangun dari tidurnya. Dia menyangka bahwa Paulus dan Silas dan semua orang hukuman yang ada dalam penjara sudah melarikan diri. Dan ketika dia berpikir demikian, dia hulus pedangnya untuk dia menghabisi dirinya sendiri. Paulus berkata kepadanya, jangan kau apa-apakan dirimu, kami masih semua ada di sini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kuasa yang Tuhan nyatakan kepada kita melalui worship atau penyembahan. Yang pertama, saudara-saudara, kita dilepaskan dari belenggu apapun. Apa yang sedang membelenggu saudara? Kehidupan pribadi saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan atau usaha saudara. Ada sesuatu yang membelenggu usaha saudara sehingga usahamu tidak makin maju, tidak makin bertambah, tetapi justru makin hari makin berkurang. Ada belenggu yang harus dipatahkan, dilepaskan. Caranya ialah datang di kaki Tuhan. Tidak hanya berdoa, tetapi memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, story WA saya, HP saya, setiap hari saya bikin khotbah para pendeta, tidak hanya satu pendeta, dari berbagai pendeta. Khotbah-khotbah yang memberkati, khotbah-khotbah yang Yesus ditinggikan, selalu saya buat dalam story saya. Kenapa saya bikin demikian? Karena di HP saya ada sekitar 26 orang Muslim yang saya simpan HP. Mereka semua dapat mendengar, melihat story dan mendengar story saya. Saya tidak datang bersaksi buka dengan buka kepada mereka, tetapi mereka sudah mendengar Yesus melalui story HP yang saya buat. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini kemarin saya bikin kesaksian mengenai artis Lydia Kando. Tahu artis Lydia Kando? Anaknya sakit dan penyakitnya aneh. Dia bawa ke dokter. Dokter bilang sama anak ini Lydia Kando, anakmu tidak sakit apa-apa, tapi kok anaknya tiap malam nggak bisa tidur, mengerang kesakitan. Dia bilang, saya selama ini berdoa hanya pada waktu makan mau tidur, tapi Yesusnya tidak saya lupakan. Tetapi waktu anak saya dalam keadaan kesakitan, saya mulai memuji Tuhan, saya mulai menyembah Tuhan. Setelah saya memuji dan menyembah Tuhan, saya merasa ada urapan, ada kuasa yang turun atas saya, lalu saya tumpangkan tangan atas Tuhan saya. Seketika itu juga anaknya itu menjadi sembuh dan langsung minta makan. Andai kata bisa ditayangkan videonya, betapa hebat kuasa pujian dan penyembahan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan anggap remeh pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan kepada Allah, kita sedang meninggikan Dia, dan pada waktu kita mengagungkan Dia, Dia akan melepaskan kuasanya untuk membebaskan kita dari belenggu apapun, belenggu sakit penyakit, belenggu apapun. Tuhan akan memberikan kuasanya untuk membebaskan kita. Seperti Rasul Paulus dan Silas ketika terbelenggu di dalam penjara, mereka memuji Tuhan, Allah mendatangkan gempa bumi dan mereka dibebaskan dari belenggu atau pasungan yang kuat. Yang pertama, Tuhan akan melepaskan kita dari belenggu apapun yang mengikat kita. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan akan buka pintu-pintu yang tertutup.
saat mereka di dalam penjara, Paulus dan Silas di dalam penjara, jam 12 malam mereka menaikkan pujian dan penyembahan. Pintu-pintu penjara yang tadi terkunci dan begitu kuat, waktu Allah mendatangkan gempa bumi, pintu-pintu yang terkunci dengan kuat dengan sendirinya terbuka. Bapak Ibu dan saudara, itu apa yang sedang tertutup yang Bapak Ibu alami hari ini? Pintu berkat, pintu apalagi yang sedang tertutup bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau mau supaya Allah membuka pintu-pintu itu, mulailah dengan pujian dan penyembahan pada Tuhan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan akan buka setiap pintu yang tertutup bagi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Banyak orang yang hanya ada yang tidak nulis dan tidak bisa baca. Saya punya jemaat juga sekolah, nggak lulus SD, tidak bisa baca. Kerjaannya tiap hari adalah memuji dan menyembah Tuhan, tapi baca Alkitabnya luar biasa lancarnya, lebih lancar dari pendeta. Tuhan buka pintu kebodohan dan dengan roh kebijaksanaan, roh pengetahuan, roh hikmat. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pintu yang kedua yang Tuhan buka dari kuasa pujian dan penyembahan adalah Dia buka semua pintu yang tertutup bagi kita, itu dibukakan sehingga berkat mengalir, kuasa mengalir, anugerah dicurahkan bagi Bapak Ibu dan saudara. Yang ketiga, berkat yang ketiga, Bapak Ibu kalau mau menjadi alat tangan Tuhan, diberi kuasa untuk menginjil Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu juga dimulai dari ruang doa kita, di mana kita berdoa dengan Tuhan, lalu kita memuji dan menyembah Dia. Dia akan mengimpartasikan kuasa dan urapannya yang tak terbatas, diberikannya kepada kita, sehingga perkataan yang kita sampaikan, kesaksian, firman yang kita sampaikan kepada orang lain bisa dapat mengubah orang itu dan membawa dia kepada jalan keselamatan. Kepala penjara yang tadinya memenjarakan Paulus dan Silas, sekarang dia bertobat. Waktu dia tahu bahwa pintu-pintu penjara itu terbuka dan dia menyangka sebuah tahanan yang ada dalam penjara itu sudah melarikan diri, dia ingin bunuh diri dan pedang yang ada padanya. Paulus bilang, jangan kau apa-apakan dirimu. Ketika dia bertemu dengan Paulus dan Silas di dalam penjara, dia bertanya kepada Paulus dan Silas, Tuhan, tadi Paulus Silas menjadi terdakwa, dipanggil dia terdakwa. Tetapi ketika Tuhan buat mujizat itu, dia panggil Silas dan Paulus bukan lagi orang tersangka, tetapi dipanggilnya mereka Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Paulus dan Silas mulai kesaksian. Ada kesempatan yang Tuhan bagi Paulus dan Silas untuk bersaksi kepada kepala penjara, dan Paulus dan Silas berkata kepadanya, percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan akan alirkan kuasanya kepada kita, sehingga ada kuasa dalam pemberitaan dan kesaksian yang kita sampaikan kepada orang lain. Orang lain hatinya ditimbangkan dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara sampai hari ini belum bisa bawa jiwa-jiwa, Bapak Ibu dan saudara-saudara, luangkan waktu setiap hari, mulai berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, supaya kepada kita dilimpahkan urapannya. Urapan itu yang akan membuat kita menjadi berdampak bagi orang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang terakhir, yang ketiga, itu yang ketiga, kuasa dari pujian dan penyembahan
yang ketiga, yang keempat adalah hidup saudara menjadi tenang. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pikiran jiwa yang gundah gulana oleh karena beratnya tekanan atau ada pergumulan yang besar, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu dengan sendirinya akan hilang, lenyap, karena Tuhan memberikan kepada kita ketenangan. Tuhan membuat jiwa kita menjadi tenang saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa Paulus dan Silas, waktu mereka ditangkap lalu dijebloskan dalam penjara, secara daging, secara manusia, mereka itu mungkin lagi seperti sebuah beban yang berat yang menghimpit jiwa mereka, diri mereka. Satu langkah yang mereka lakukan supaya mereka menjadi tenang adalah dengan memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan memuji dan menyembah Tuhan, maka kita mendapatkan ketenangan. Hanya dekat Allahku. Lagunya, kalimat berikutnya, ada kekuatan baru, ada ketenangan. Hanya dekat dengan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, uang, harta, pangkat, dan hal-hal yang lain tidak bisa dapat mengangkat kita pada waktu kita sakit. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetapi saat kita menyembah Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita. Dia akan datang lalu Dia akan mengangkat kita, membawa kita keluar dari setiap tekanan hidup. Dia memberikan ketenangan, Dia memberikan kedamaian kepada kita. Saya pernah sampaikan sebuah ilustrasi dari mimbar ini. Saya ulangi, mungkin ada yang lupa atau mungkin ada yang belum mendengarnya. Bicara tentang kedamaian, bicara tentang ketenangan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada seorang yang kaya raya, konglomerat, bukan konglomerat, tapi konglomerat, kaya raya, hidup di atas harta yang berlimpah-limpah, tetapi dia tidak pernah merasakan ketenangan dalam jiwanya. Dia tidak pernah merasakan kedamaian di dalam hatinya. Suatu hari dia pergi ke dua orang pelukis dan meminta kepada dua orang pelukis masing-masing memberikan lukisan, membuat lukisan menurut pandangan mereka. Lukisan itu bisa memberikan hati yang tenang, membuat hati menjadi tenang, jiwa menjadi tenang. Pelukis yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dia melukis sebuah danau. Danau itu dilatar belakangi dengan pohon-pohon, dan danau ini airnya tenang. Di tengah-tengah danau itu ada seorang yang sedang menaiki perahunya, sambil mendayung perahunya, dia bersiul-siul merasakan ketenangan. Saat semua tenang, danau itu menjadi tenang, tidak ada angin ribut, air danaunya menjadi tenang. Dia sedang mendayung perahunya sambil dia bersiul-siul menikmati kedamaian. Pelukis yang kedua, dia melukis sebuah air terjun dengan air yang mengganas, lalu melatar belakangi air terjun itu ada hujan yang sangat lebat dengan kegelapan yang sangat gelap. Lalu di tengah-tengah air terjun itu ada sebuah batu karang yang ada lubangnya. Di dalam lubang itu ada seekor burung yang sedang bersiul-siul menikmati kedamaian, menikmati ketenangan. Menurut Bapak Ibu dan saudara-saudara, damai atau ketenangan yang sejatinya, yang sesungguhnya adalah lukisan yang pertama atau lukisan yang kedua. Ayo, bingung kan? Mau menjawabnya? Siapa yang bisa menjawab dengan benar? Lukisan mana menurut Bapak Ibu dari cerita tadi? Lukisan mana yang bisa membuat hati seseorang menjadi damai, jiwa seseorang menjadi tenang?
Sudah nangkap tadi ceritanya? Saya ulang. Pelukis yang pertama melukis sebuah danau. Airnya menjadi tenang dan melatar belakangi danau itu ada pohon-pohon yang tumbuh dan hijau. Lalu di tengah-tengah danau itu seorang sedang mendayung perahunya sambil dia bersiul-siul menikmati kesenangan. Itu pelukis yang pertama. Pelukis yang kedua, dia melukis air terjun dengan air terjun yang mengganas, lalu hujan disertai hujan yang sangat lebat dan situasi menjadi gelap gulita. Di tengah-tengah air terjun yang mengganas itu ada sebuah batu karang, dan di batu karang itu ada lubang. Di dalam lubang batu karang itu ada seekor burung yang sedang bersiul-siul girangan. Senangkap? Menurut Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketenangan yang manakah yang merupakan ketenangan yang sesungguhnya? Yang kalau yang pertama berarti Bapak Ibu salah. Salahnya di mana? Orang akan menjadi tenang ketika semua baik-baik saja, gak ada angin ribut, gak ada badai, gak ada masalah. Saat dompet isinya penuh dengan lembaran yang merah, yang pintu loh 100.000, hatinya menjadi tenang. Tapi sudah mulai kosong, gak ada, mulai bingung, mulai gelisah, mulai gak tenang. Pelukis yang pertama menggambarkan orang yang merasa tenang secara duniawi ditentukan oleh situasi. Kalau situasinya baik-baik saja, tapi di dalam Yesus, walaupun ada badai, walaupun ada taufan, walaupun masalah mengganas seperti air terjun mengganas, walaupun situasi kehidupan ini gelap, tetapi kita akan seperti burung yang ada di lubang batu karang, menikmati ketenangan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Sampai di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau Bapak Ibu hari ini mau pulang dengan keadaan yang berbeda, kalau ada yang datang dengan sakit penyakit yang masih bercokol di tubuh Bapak Ibu dan saudara-saudara, lakukan pujian dan penyembahan saat ini. Allah hadir di sini, Yesus hadir di sini. Dia akan melakukan bagian yang terbaik bagi Bapak Ibu. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelengkapan.